Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar tentang penalaran analitis dengan subtopik silogisme, dan bahan pembelajaran ini dibiayai oleh Avarendra Daksa Nurnandana. Nah, sebelum itu kenalin, namaku Haikal Mahran. Aku dari program studi fisioterapi vokasi Universitas Indonesia. Dan ngomong-ngomong tentang penalaran analitis, waktu awal-awal SNBT tuh teman-teman, aku tuh struggling banget sama yang namanya silogisme. Karena aku kesusahan dalam mengerjakan soal jika maka, kemudian semua sebagian, urutan-urutan, itu pokoknya aku agak susah di awal-awal. Tapi setelah aku banyak latihan, dibantuin sama teman aku kalau ngerjain, terus juga kalau aku nggak bisa aku nanya ke guru les aku, lama-lama aku makin bisa gitu kalau ngerjain soal silogisme, dan lama-lama makin suka juga sama silogisme. Dan ngomong-ngomong UTBK nih, aku mau spill skor PU aku nih. Penalaran umum aku itu skornya itu 746,34. Nah, kalian juga harus bisa ya nyampe skor segitu. Kalau bisa lebih tinggi lagi. Kalau bisa 1000. Oke? Yuk kita lanjut bahas materinya. Nah, sebelum itu kita harus tahu penalaran analitis itu apa. Nah, penalaran analitis itu biasanya tuh berupa bentuk syarat-syarat tertentu. Untuk kemudian ditarik kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu ditarik dari syarat-syarat tersebut. Nah, ingat ya, jadi ada syarat-syaratnya, dan syaratnya itu nggak cuma satu, biasanya itu lebih dari satu, dan nanti buat ditarik kesimpulan di akhir berdasarkan syarat-syarat yang udah diberikan. Nah, itu tentang penalaran analitis. Nah, sekarang kita akan bahas juga tentang silogisme. Silogisme itu apa sih? Nah, silogisme itu adalah suatu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif. Nah, kalian ya pasti pada tahu dong deduktif itu apa. Deduktif itu umumnya itu secara simpelnya dari umum ke khusus. Jadi, penarikan kesimpulan secara deduktif itu penarikan kesimpulan yang dilakukan dari keadaan umum ke keadaan yang khusus, gitu kan. Jadi kayak misalnya kalau umumnya itu, ini secara garis besarnya aja ya, kalau umumnya itu adalah transportasi. Nah, khususnya itu adalah mobil, motor, bis, kereta, dan sebagainya. Lalu, silogisme itu tersusun dari dua proposisi atau pernyataan dan juga satu kesimpulan. Nah, dua proposisi pernyataannya itu termasuk dari premis mayor, kemudian premis minor. Nah, dan satu kesimpulan. Nah, ngomong-ngomong kalian udah lihat kan ada gambar di sebelah kiri. Itu ada silogisme kategorik, silogisme hipotetik, silogisme alternatif itu apa sih? Nah, ketiga itu merupakan jenis-jenis dari silogisme yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu adalah silogisme kategorik. Nah, silogisme kategorik itu adalah pernyataan deklaratif yang dibuat berdasarkan tiga istilah yang masing-masing disebutkan dua kali. Jadi untuk secara gambaran umumnya, misalnya tiga istilah itu ada P, Q, dan R. Ya kan? P, Q, dan R ini disebutkan dua kali di silogisme kategorik. Nah, contohnya adalah jika jalan raya basah, maka jalan terasa licin. Lalu jika jalan terasa licin, Haikal akan terpeleset. Nah, bisa dilihat di sini jika jalan raya basah aku jadiin P, dan maka jalan terasa licin itu adalah Q, jalan terasa licin Q, dan Haikal akan terpeleset adalah R. Nah, maka kalau misalnya kayak gini, nanti ada yang namanya middle term. Nah, Q ini di sini middle term, karena dia disebutkan dua kali. Maka middle term itu adalah suatu pernyataan yang nggak ada di kesimpulan nantinya. Jadi nanti Q-nya ini akan dicoret. Maka dari itu akan dapat kesimpulan jika jalan raya basah, maka Haikal akan terpeleset. Nah, awalnya itu adalah jika P maka Q, Q maka R, maka kesimpulannya akan didapatkan P maka R. Nah, ini dicoret ya Q-nya, dan ini gambar ini merupakan rumus umum dari silogisme kategorik. Nah, by the way, untuk yang disebutkan dua kali sesuaikan, ini P disebutkan dua kali, P, kemudian Q juga disebutkan dua kali, dan R juga disebutkan dua kali. Kayak gitu buat silogisme kategorik. Kita lanjut yuk. Nah, yang kedua ada silogisme hipotetik.
Silogisme hipotetik ini mengandung pernyataan bersyarat untuk memenuhi suatu kondisi, serta menyimpulkan apakah suatu kondisi tersebut terpenuhi syaratnya atau tidak. Daripada bingung, kita langsung aja lihat rumusnya dulu yuk. Nah, untuk rumusnya sendiri itu adalah jika P maka Q, ya kan? Nah, ternyata P, maka kesimpulannya adalah Q. Nah, jika P maka Q ini merupakan premis mayor. Nah, P-nya ini premis minornya. Dan Q itu adalah kesimpulan. Nah, kita langsung ke contohnya aja. Premis mayornya, jika aku tidur jam 9, maka aku bisa bangun pagi, itu adalah Q. P-nya aku tidur jam 9 malam, Q-nya aku bisa bangun pagi. Oh, ternyata di premis minornya aku tidur jam 9. Maka P dong. Maka sesuai rumus, maka kesimpulan yang didapat adalah Q, yaitu aku bisa bangun pagi. Kayak gitu buat silogisme hipotetik. Jadi maksudnya menggantung pernyataan bersyarat itu ada satu pernyataan yang memenuhi kondisi apakah itu P ataupun Q. Jadi yang terpenuhi itu yang mana, P atau Q. Jadi jika P, maka kesimpulannya adalah Q. Kayak gitu buat silogisme hipotetik. Nah, silogisme yang terakhir atau silogisme alternatif, ini tuh terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif. Nah, proposisi alternatif itu adalah bila premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya. Kayak gitu. Nah, kesimpulannya akan menolak alternatif yang lain. Jadi, kita langsung lihat ke rumusnya. P atau Q. Ini tanda V ini adalah atau ya teman-teman. Jangan lupa karena biasanya di silogisme kita bakal lambangin kata atau itu dengan huruf V. Nah, ternyata proposisi minornya itu membenarkan salah satu alternatifnya, yaitu membenarkan P. Nah, ini si proposisi alternatifnya si P ini. Nah, ini proposisi alternatifnya karena dia membenarkan salah satu alternatif. Dia membenarkan P. Maka sesuai dengan pernyataan di sini kesimpulannya akan menolak alternatif yang lain. Maka kalau misalnya alternatif lainnya adalah Q, karena menolak maka menjadi negasi Q. Ingat ya, negasi lambangnya kayak bendera gini. Dan untuk contoh dari silogisme alternatif itu adalah premis mayornya Ariana Grande makan pecel atau rendang. Nah, ini P atau Q-nya ya. Nah, terus untuk premis minornya Ariana Grande makan pecel. Oh, berarti si premis minor ini merupakan proposisi alternatif karena dia membenarkan si makan pecelnya ini, si P-nya. Alternatifnya yang dibenarkan adalah P. Maka dari itu, kesimpulannya adalah alternatif lain tapi menolak. Maka dari itu, negasi dari Q. Berarti, kalau misalnya makan rendang, itu Q, berarti negasi dari Q adalah Ariana Grande tidak makan rendang. Nah, itu buat contoh dari silogisme alternatif. Gimana? Kita lanjut aja yuk ke contoh soal. Nah, sekarang kita akan bahas tentang contoh di soal SNBT. Nah, yang pertama ini ada sebuah kelas privat terdiri atas 5 orang anak. Besok mereka ada jadwal kelas bersama. Haikal datang sebelum Husen. Kita langsung bikin urutannya ya, karena biasanya soal-soal SNBT banyak yang model kayak gini berupa urutan-urutan. Jadi kita tulis dulu, ketika langsung udah ketemu aturan pertama langsung tulis sesegera mungkin ya biar menghemat waktu dalam pengerjaan. Nah, Haikal datang sebelum Husen, berarti H itu di depan di sini ya, berarti dia di depan Husen. Nah, Husen datang sesudah Aji, berarti Aji ini berada di depan Husen. Kita taruh sini ya lambangnya huruf A untuk Aji. Nah, tetapi sebelum Nadra. Nah, maka dari itu Husen berada di depan Nadra. Kita lambangkan dengan N. Nah, Aji datang sesudah Haikal dan Zalfa datang sesudah Nadra. Nah, kalau kayak gini udah lengkap kan urutannya. Langsung aja kita ke pertanyaannya. Anak yang datang di urutan kedua. Kita langsung cek aja karena udah ada urutannya dong. Haikal, Aji. Oh, ternyata yang datang kedua itu adalah si siapa teman-teman?
Aji nih. Nah, sesuai kan dengan di sini yaitu Aji. Nah, untuk soal yang kedua, siapakah anak yang datang terakhir? Telah di sini Z. Z itu siapa? Zalfa. Nah, berarti buat jawaban yang kedua ini adalah Zalfa. Sesuai dengan pembahasan yang udah aku buat. Yeay, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, buat contoh yang berikutnya ini adalah tentang semua dan sebagian gitu. Jadi kita langsung aja ke soal yang pertama. Semua ikan di dalam kolam akan dikirim ke Jakarta. Ingat ya, ini semua ikan di dalam kolam. Nah, sebagian ikan adalah ikan gurami. Nah, biasanya kalau misalnya ketemu soal kayak gini, karena aku udah biasa ngajain, kalau udah ketemu semua sebagian, maka hasilnya tuh pasti sebagian. Tapi aku bakal jelasin cara yang lebih mungkin bisa dibilang lebih ribet tapi bisa lebih dipahami karena ada gambarannya gitu. Kita langsung bikin aja. Di sini aku pakai warna biru. Nih, misalnya ini semua ya. Nih, ini buat semua ikan. Ya kan, yang di lingkaran penuh ini semua nih. Nah, kita ganti warna. Sebagian ikan adalah ikan gurami. Nih. Nah, buat sebagian ikan adalah ikan gurami. Ini aku warnain hijau. Nah, kalau sebagian ikan adalah ikan gurami, berarti karena ini belum semua, supaya jadi semua, sisanya apa? Sebagian ikan yang bukan gurami dong, ya kan? Berarti buat jawaban dari soal ini adalah sebagian ikan yang akan dikirim ke Jakarta itu selain ikan gurami. Karena supaya nanti digabung menghasilkan semua. Seperti yang udah tadi aku bilang, kalau semua lalu sebagian, premisnya semua sama sebagian, maka kesimpulannya akan sebagian. Nah, itu buat nomor 1. Nah, ada lagi nih nomor 2. Semua kaca mobil berwarna putih. Semua kaca mobil berwarna putih. Dan sebagian mobil produksi di luar negeri. Jawabannya adalah, kenapa di sini nggak bisa disimpulkan? Aku tulis di sini tidak bisa disimpulkan. Karena tidak sama betul antara kaca mobil dan mobil. Udah beda elemen gitu loh teman-teman. Kalau yang tadi nomor 1 kan semua ikan dan ikan gitu ya. Lalu yang kedua ini mobil dan kaca mobil. Udah jelas-jelas beda kan. Jadi nggak bisa disatukan. Maka dari itu untuk jawaban nomor 2 ini tidak dapat disimpulkan. Kayak gitu buat nomor 2. Nah, setelah kita ngebahas contoh soal, aku ada latihan soal silogisme nih buat kita bahas. Nah, langsung aja yuk. Nomor 1 adalah sebagian tamatan SMA adalah mahasiswa. Semua orang yang bekerja di PTX bukan mahasiswa. Dan Benny adalah tamatan SMA dan bekerja di PTX. Simpulannya adalah, kalau di sini kita lihat, Benny ini tamatan SMA, tapi dia bekerja di PTX. Sedangkan semua orang yang bekerja di PTX ini bukan mahasiswa. Berarti kemungkinan si Benny ini adalah bukan mahasiswa. Karena meskipun sebagian tamatan SMA adalah mahasiswa, tapi ini cuma sebagian, bukan semua. Jadi si Benny ini bukan termasuk ke yang sebagian ini. Jadi dia termasuk ke sebagian yang bukan mahasiswa. Maka dari itu, simpulan yang benar adalah Benny bukan mahasiswa. Kayak gitu buat pembahasan nomor 1. Gimana? Ini mirip-mirip kan sama contoh soal tadi, cuman lebih rumit. Jadi semangat, kita bakal ke nomor berikutnya. Nah, ini nih soal cerita. Biasa di PU juga banyak yang kayak gini. Nah, langsung aja ya. Untuk pembakaran sampah rumah tangga menimbulkan asap tebal di permukiman penduduk. Ingat, kata-kata menimbulkan berarti kan kayak mengakibatkan, menyebabkan. Ini ada hubungannya dengan jika maka atau jika P maka ki. Maka perhatikan kata-kata konjungsi seperti itu ya, menimbulkan, menyebabkan, mengakibatkan. Oke, lanjut. Banyak warga mengalami gangguan pernapasan karena, nah ini karena, ini berarti kalau di soal PU ada tanda-tanda jika maka ya. Karena asap tebal di pemukiman penduduk. Meskipun bagi kegiatan sudah direncanakan, banyak warga tidak dapat berpartisipasi karena mengalami gangguan pernapasan. Nah, berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Nah, langsung aja kita ke pembahasan. Aku udah warna-warnain juga supaya mempermudah kalian. Pembakaran sampah rumah tangga menimbulkan asap tebal di permukiman penduduk. Nah, pembakaran sampah rumah tangga ini
adalah P-nya atau penyebabnya. Dan asap tebal di permukaan penduduk itu adalah Q-nya atau akibatnya. Nah kan, betul kan aku bilang jika maka ini, jika P maka Q. Lalu untuk pernyataan selanjutnya itu ada banyak warga mengalami gangguan pernapasan karena asap tebal di pemukiman penduduk. Nah kali ini buat penyebabnya itu adalah asap tebal di permukiman penduduk ya. Karena banyak warga mengalami gangguan pernapasan merupakan akibat. Maka ini Q maka R. Nah, kita bikin di sini ya. Jika P maka Q. Nah, kalau yang bawah ini jika Q maka R. Nah, kalian ingat kan ada middle term? Nah, si Q ini lagi yang jadi middle term. Jadi dia nggak masuk di konklusi. Atau gampangnya dia dicoret dari pernyataan ini. Jadi untuk kesimpulannya itu adalah P maka R kan teman-teman? Nah, kita tulis dulu P maka R. Kalau P maka R berarti apa jawabannya? Berarti kebiasaan membakar sampah di permukaan penduduk menyebabkan banyak warga mengalami gangguan pernapasan. Sesuai kan, karena P pembakaran sampah rumah tangga. Nah, R-nya ini warga mengalami gangguan pernapasan. Dah, kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini ya semua sebagian lagi nih teman-teman. Nah, semua binatang karnivora bertaring. Sebagian binatang yang bertaring menyusui. Nah, udah bisa dibayangin belum? Nah, kan karnivora ini bertaring. Nah, sebagian binatang yang bertaring itu menyusui. Berarti sebagian binatang karnivora ini menyusui dong, karena kan semua binatang karnivora bertaring. Berarti sebagian binatang yang bertaring, which is karnivora, itu menyusui. Nah, karena sebagian iya, maka sebagian karnivora yang lainnya tidak menyusui. Ini berarti untuk jawaban soal ini, sebagian karnivora atau binatang karnivora tidak menyusui. Ya, atau bisa juga sebagian binatang yang bertaring tidak menyusui. Sama aja, karena kan binatang karnivora bertaring gitu. Oke deh. Nah, sekian penjelasan dari aku tentang silogisme. Aku mengucapkan terima kasih kepada Alvarendra Daksa Nurnandana yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mempelajari kembali materi e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study ya. Kalian juga bisa mendukung Let's Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Selain donasi dalam bentuk uang, kalian juga bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar Anda, serta jangan lupa memfollow akun sosial media Let's Study. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!